Terima kasih kepada Bapak Ibu reviewer yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih Kementerian Pendidikan dan Budaya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Kampung Batik Laweyan yang telah mendukung kegiatan PKM teknologi kami yang berjudul Penerapan Teknologi DEWATS pada instalasi pengolahan air limbah batik di Laweyan. Anggota kami yang pertama Atika Sari sebagai koordinasi pelaksanaan, Imas Lutfi Alfianti, manajemen pembuatan video perancangan, Maratul Solihah Junaidi, manajemen keuangan, Muhammad Abdul Basir, manajemen administrasi dan laporan, dan dosen pembimbing kami, Bapak Rois Fatoni, ST, MSc, PhD. Latar belakang dari PKM kami yaitu Laweyan merupakan salah satu daerah yang mayoritas home industri batik. Oleh karena itu, air limbah yang dihasilkan banyak. Pengujian air limbah dilakukan sebelum dan sesudah diolah yang memiliki hasil masih melampaui baku mutu. Oleh karena itu, perlu dilakukannya desain instalasi pengolahan air limbah yang efektif sehingga dapat diimplementasikan ke industri yang sudah memiliki instalasi pengolahan limbah maupun yang belum. Tinjauan pustaka dari PKM kami, yang pertama, air limbah batik merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan karena adanya zat organik COD/BOD yang melebihi baku mutu. Baku mutu sendiri merupakan batas kadar pencemaran yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan. COD atau Chemical Oxygen Demand merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam air limbah. Untuk baku mutu air limbah batik 150 mg per liter. BOD atau Biological Oxygen Demand merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai zat organik yang terdapat dalam air batik. Baku mutu air limbah sendiri untuk BOD yaitu 60 mg per liter. Rumusan masalah yaitu bagaimana melakukan modifikasi atau retrofitting instalasi pengolahan air limbah di industri batik Laweyan sehingga dapat memenuhi baku mutu dan diimplementasikan di industri. Tujuan dari program kami yaitu menghasilkan rancangan IPAL yang efektif untuk pengolahan air limbah, menghasilkan air limbah yang aman, tidak melebihi baku mutu, kemudian dapat diimplementasikan untuk home industri yang sudah memiliki IPAL maupun yang belum. Untuk metode pelaksanaan, yang pertama, studi literatur, pengumpulan data, perancangan instalasi pengolahan air limbah, pembuatan buku pedoman dan video, implementasi ke mitra, kemudian evaluasi. Berikut ini adalah desain instalasi pengolahan air limbah sebelum renovasi atau yang sudah ada. Dilengkapi dengan ekualisasi anaerob, bak septic tank, kemudian anaerobic baffle reaktor, anaerobic baffle filter reaktor, bak adsorpsi, kemudian horizontal gravel filter, dan yang terakhir adalah bath outlet sebelum dibuang ke sungai. Pada instalasi pengolahan air limbah ini kurang efektif karena kadar zat organiknya masih melebihi baku mutu. Di sini dilengkapi sama manhole, kemudian menggunakan enceng gondok. Kemudian instalasi pengolahan air limbah tersebut dilengkapi dengan beberapa alat yaitu pipa aliran, batu kerikil sebagai media filternya, ada adsorber, kemudian dilengkapi dengan sekat, kemudian dialiri dengan banyak pipa aliran. Untuk konsep teknologi DEWATS ini memanfaatkan energi gravitasi serta proses biologi, di mana tidak memerlukan energi listrik dan juga bahan kimia. Nah, di situ ada endapan, air limbah, dan juga yang mengapung itu adalah kotoran seperti dedaunan dan juga yang lainnya. Nah, ini adalah jalur instalasi air limbahnya dari industri batik, kemudian dibawa oleh scum trap, itu, kemudian dialirkan ke bak ekualisasi aerob, di mana akan terjadi pengendapan secara fisika.
Nah, indikator pemilihan instalasi pengolahan air limbah yang pertama, efisiensi yang harus memenuhi baku mutu, pengolahan dan perawatan yang mudah, konsumsi energi yang rendah, biaya murah, serta lumpur yang dihasilkan sedikit. Berikut adalah instalasi pengolahan air limbah sesudah renovasi atau perancangan IPAL. Yang di sini terdapat bak ekualisasi anaerob, kemudian reaktor lumpur aktif, dan reaktor biofilter. Di mana di reaktor biofilter ini dilengkapi sama blower yang digunakan untuk mensuplai oksigen. Untuk konsep teknologi biologi ini, yaitu menggunakan proses fisika kimia, di mana proses biologis dapat dilakukan pada kondisi aerobik atau menggunakan udara, kondisi anaerobik tanpa udara, ataupun kombinasi dari keduanya. Untuk bak biofilter anaerobik aerob ini menggunakan media filter sarang tawon, beda dengan media sebelum perancangan tadi. Kalau untuk sebelum perancangan tadi memakai kerikil, nah itu kurang efektif. Lebih efektif menggunakan sarang tawon. Nah, berikut adalah jalur instalasi air limbahnya, yaitu dari limbah batik, kemudian dibawa oleh scum trap, kemudian dialirkan oleh bak ekualisasi aerob sebelum diolah di bak lumpur aktif ataupun di biofilter anaerobik aerobik. Untuk reaktor lumpur aktif, efisiensi 45%, volume total 24 meter kubik, dimensi bak 2 meter x 4 meter x 3 meter, dan bahan yang digunakan adalah fiberglass. Untuk reaktor biofilter anaerobik aerobik memiliki 4 ruang. Yang pertama, efisiensi 25%, yang kedua 60%, yang ketiga 50%, yang keempat 50%. Masing-masing ruang ini menggunakan bahan fiberglass dan PVC. Berikut adalah parameter air limbah sebelum dilakukannya desain perancangan IPAL yang baru, yaitu COD 411,17, kemudian BOD 133,325, di mana kadar ini belum memenuhi baku mutu. Setelah dilakukannya rancangan instalasi pengolahan air limbah dengan melewati 4 ruang yang terdapat dalam biofilter anaerobik aerobik, didapatkan penurunan secara signifikan dengan kadar COD dan BOD pada pengendapan akhir sebelum dikeluarkan ke lingkungan. Didapatkan hasil COD 105,5 dan BOD 37,5, di mana kadar kedua ini memenuhi baku mutu dan aman untuk dibuang ke lingkungan.